Halo. Sorry, buru-buru. Halo, Susu Amin. Ya. Halo Melita, ya. Halo, ya Yeni. Halo. Ya. Siapa ini? Oh, Siatli. Hai, oke. Ada Denis minta disapa. Gak ada yang bercanda. Oh, ada Denis. Mana dia? Gak kelihatan. Oh iya. Halo Den. Cici Atli Marah lagi. sih nggak ada tembem-tembemnya hamil. Tunjukin perutnya, Cie. Oke. Tunggu ya, aku matiin ini PowerPoint yang ini dan aku buka. Oke, kita ini dulu deh. Print screen dulu yuk. Untuk mengingatkan. Oke, 1, 2, 3, yeay. Ellen ada, Suamin? Ellen ada di kamar. Oh, di kamar ya. Oke. Oke, ya. Pacai. Kyongi bener Kyongi ya Sukamin. Ya, Oke. Iya, ini baru pertama kali ya. Siapa? Baru ketemu lagi buat Kyunghi. Oh, iya ya. Benar juga ya. Oke. Nggak berasa Cince ya. Cince gue tanggal 15 lah. Bukan tanggal 1. Benar banget. Sekarang belum ya? Iya, gimana? Angel, tolong ini ya, doain mantu saya William. Ya. Iya, suaminya Tina. Oh iya, ya. suaminya Tina ya. Kena Iya. Omikron ya. Dan juga cicinya juga ada di situ dan mamanya juga kena. Tapi saya dengar mereka udah mulai dipulihkan. Oh, amin, haleluya. Tolong dukung doa buat Tini ya. Tina ya. Anak-anaknya kan harus dipisahin. Nggak bisa tempatnya harus dipisahin. Tapi puji Tuhan saya dengar dia udah mulai baik, udah kembali normal. Cuma, tolong didoain ya. Oke, siap. Apa namanya? Ibu Melisa udah mendengarkan kayaknya. Gue baru menyadari ada pokok doa untuk lemah tubuh. Selain Tina ada lagi nggak ya? Gue baru mau masukin. Banyak sih sebenarnya. Maksudnya yang kita tahu Jack Ping Ping sekeluarga. Oke. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Pokoknya ya yang kita tahu aja. Iya, nggak usah mesti semuanya. Karena kayaknya semuanya nggak. Oke. Kalau sudah, kita mulai aja deh. Ya, berapapun orangnya, kita siap berdoa. Bersyukur lebih dari 2-3 orang Tuhan hadir di antara kita ya. Oke, yuk silakan. Aku serahkan waktunya ke Melisa. Oke, halo, shalom semua. Aku benar-benar bersyukur ya. Maksudnya aku merasa malam ini dapat peneguhan dari seorang C Angel gitu. Aku merasa ada banyak sifat yang aku teladani dari C Angel, yaitu dari konsistensinya gitu. Kita belajar juga dari sifatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga orang selalu konsisten gitu. Mau di atas bukit, mau di bait Allah, Tuhan Yesus tuh konsisten gitu kalau memberitakan firman. Jadi kita juga sebagai anaknya kita belajar konsisten tepat waktu. Kita konsisten gitu. Mau jam 7.15 siapapun yang ada, mau cuma 2 device, 3 device, kita tetap mulai. Oke? Aku akan mulai share screen. Aku bisa share screen nggak ya? Oke. Sorry, maafkan. Oke. Aku akan mulai doa bersama ini dengan satu doa, yaitu doa Bapa Kami. Aku tahu mungkin beberapa orang akan berpikir, nggak seperti biasanya doa Bapa Kami gitu. Jadi aku akan sharing apa yang aku dapatkan dari sermon yang aku terima minggu ini gitu. Teman-teman pernah nggak sih kenapa kita diajarin sama Tuhan Yesus untuk berdoa Bapa Kami gitu? Sebenarnya kan kita tahu ya karakter Tuhan Yesus sebagai seorang yang sangat personal. Harusnya kan kita tinggal bilang Bapakku atau my father gitu. Tapi ini kenapa sih kita harus ngomongnya Bapa Kami gitu? Ternyata
melalui sermon itu aku belajar Tuhan Yesus ketika mengajarkan kita berdoa, kita bilang Bapa kami, berarti kita nggak sedang membangun satu hubungan yang vertikal antara kita sama Bapa. Ketika kita bilang Bapa kami, Tuhan Yesus itu sedang membuat hubungan kita horizontal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh lirik di ruangan yang sekarang, ada siapa di situ? Mungkin ada anaknya, mungkin ada suaminya, untuk ada istrinya. Ada di tempat itu, tapi sungguh mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi penolong gitu di dalam kehidupan kita. Mereka nggak selalu berjubah putih, nggak selalu terang, seperti yang kita bayangkan, berwajah seperti singa dan sebagainya. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang sederhana. Contoh aja mungkin mbakmu di rumah, teman-teman percaya mereka adalah orang yang Tuhan tempatkan menjadi penolong dalam kehidupanmu. Begitu mereka bilang, Bu, Lebaran, cuti pelayanan, waktunya kita berserah lagi sama Tuhan. Ya, karena walaupun gimana pun orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita menolong kita, mereka tetap terbatas. Oleh karena itu kita tetap harus kembali pada sumber penolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk memulainya, aku akan ajak teman-teman untuk klaimkan sama-sama dengan doa Bapa kami. Kita akan bacain sama-sama untuk orang yang udah hafal. Boleh sambil pejamkan mata dan kita benar mengucapkan doa ini dari dalam lubuk hati kita. Tapi buat yang belum hafal, yuk kita sama-sama baca ayatnya. 3, 2, 1. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan mulai dengan lagu penyembahan, karena aku percaya Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Sekalipun mungkin kita overthinking, tapi dalam doa Bapa kami diajarkan, Tuhan yang akan lepasin kita dari yang jahat. Bukan diri kita sendiri, kita nggak bisa jadi Tuhan. Kita sama-sama berserah sama Tuhan, kita sama-sama naikkan pujiannya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
lepaskan tangan kami bersyukur. Oh, ya mata kesyukur sumber pengharapan. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah firman dan kekuatan kami. Kami bersyukur kalau malam ini kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Mungkin setiap dari kami tidak datang dalam perasaan senang. Beberapa dari kami, Tuhan, datang dengan hati yang luluh lantak. Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah akan memberikan kami kekuatan. Amin. Engkau akan memberikan kami kelegaan. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau malam ini, ketika kami mendengarkan Zoom meeting ini, Tuhan, kami tidak menjadi orang yang sama, tapi sungguh kami diubahkan melalui firman. Amin. Yes, Kami berdoa untuk orang-orang yang melayani kami malam hari ini, Tuhan. Kau layakan mereka, kuduskan mereka, terutama untuk C-Angel, Tuhan, yang akan memberikan pengumuman, yang akan memberikan firman-Mu. Tuhan, Kau urapi, Tuhan, lidah dan bibirnya, Tuhan Yesus. Amin. Perkataannya, Tuhan. Sungguh, Tuhan, satu perkataan yang keluar dari Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Sendiri. Tuhan, untuk setiap orang yang melayani, menjadi host, menjadi games, Tuhan, sungguh mendatangkan sukacita buat kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tunggu Tuhan, kami akan memulai doa malam ini, Tuhan. Pokok doa yang pertama malam ini kami akan berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang merasa jauh kepada Engkau. Tuhan, orang-orang yang selama ini mungkin mulai tidak konsisten, Tuhan, untuk menghadiri ibadah. Mungkin selama ini tidak konsisten dalam sel grupnya. Mungkin ketika saat mereka berdoa, mereka tidak dapat merasakan Engkau. Dalam Yesaya 8 ayat 17 dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Aku percaya Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan tidak sejauh perasaan kita, tapi sungguh Tuhan mau kita percaya kepada Dia seutuhnya. Sekalipun kita tidak merasakan apa-apa, sekalipun kita tidak merasa Dia ada di tempat ini, hadir di tempat ini, tapi sungguh-sungguh Dia Allah yang rindu engkau percaya dengan iman bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami percaya, Kenapa kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, terkadang perasaan kami Tuhan, rasakan Tuhan bahwa Engkau jauh, Engkau sulit dijangkau, Engkau tidak mendengarkan, atau Engkau tidak mau melihat kepada kami. Tapi sungguh Tuhan, seperti ayat ini berkata, kami mau menanti-nantikan Tuhan. Ada kalanya kami merasa Tuhan kami tidak, Tuhan punya kekuatan untuk menanti-nantikan. Tapi sungguh Tuhan malam hari ini, berikan ya Tuhan, sungguh Tuhan, satu sukacita dalam menanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Yes, Jesus. Amin. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau ada di sini, selalu senantiasa beserta dengan kami. Sekalipun secara emosional kami tidak dapat merasakan Engkau. Engkau setia. Terima kasih Yesus. Pokok doa berikutnya, aku rindu kita berdoa untuk kesatuan gereja sesuai dengan visi dan misi dari sel group kita. Ada kesatuan di dalam sel group. Kita akan bagi jadi dua bagian. Yang pertama di dalam Ibrani 13 ayat 17. Di sini dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Yuk kita sama-sama berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita yang ada di dalam sel group. Aku bukan berdoa karena aku seorang pemimpin, karena aku juga masih mempunyai pemimpin. Dalam awal tahun ini pasti akan ada terjadi perubahan-perubahan, entah itu acara gereja atau apapun. Kita sama-sama berdoa, yuk kita punya hati yang taat. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Yesus, kami berdoa Tuhan. Berikan kami hati yang taat Tuhan Yesus kepada orang-orang yang memimpin kami. Kami sungguh taat, dan nggak cuma taat tapi kami tunduk, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa kami, orang-orang yang bertanggung jawab di atas kami. Berdoa ya Tuhan Yesus, sungguh Tuhan kami berdoa, biarkan sungguh Tuhan setiap daripada kami, oh boleh ya Tuhan, di dalam kesaksian, ada pelipat gandaan kesatuan di antara kami, saling menghormati, saling menghargai,
Apa kami boleh saling Tuhan memberikan kredit Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, amin. Berikutnya kita berdoa, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau gitu kita berdoa terutama untuk kita yang shepherd. Mungkin selama ini dalam pelayanan kita banyak berkeluh kesah. Kita nggak melakukannya dengan gembira, kita banyak melakukannya dengan penuh pressure. Kita berdoa yuk, kita punya hati yang sungguh-sungguh diperbaharui sama Tuhan untuk setiap melakukan pelayanan kita mau melakukannya dengan hati yang gembira, karena kita sedang melayani Tuhan yang hidup. Tuhan ajarkan kami, Tuhan. Yes, Tuhan, terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Berikan sukacita Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Bapak yang melayani, Tuhan, tidak hanya sebagai gembala, sebagai shepherd, Tuhan, sebagai asisten, sebagai caretaker, Tuhan, sebagai orang-orang yang berdoa, Tuhan, sebagai tim praise and worship, Tuhan, sebagai usher, Tuhan, multimedia, layanan apapun kami, sekolah minggu, kami lakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah Tuhan. Berdoa ya Tuhan Yesus, jika kami mulai berkeluh kesah, Tuhan tolong kami, Tuhan ingatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang terakhir kita kan berdoa untuk kesembuhan yuk. Dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Teman-teman yang lemah tubuh, kita berdoa untuk Dona dan seluruh keluarganya, untuk Ping, untuk suaminya Tina, dan untuk siap teman-teman yang kita tahu sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kita sama-sama ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu saat ini Bapak. Tuhan, terutama saat satu Tuhan virus Omikron, Bapak yang merajalela, Tuhan, kami berdoa kesembuhan-Mu yang supranatural terjadi Tuhan dalam setiap teman-teman kami yang sedang sakit, yang sedang Tuhan di dalam gejala, Tuhan, ataupun ringan ataupun berat. Dan kami minta Tuhan saat ini tangan setiamu Tuhan yang boleh menyembuhkan keluarga-keluarga teman-teman kami yang saat ini terjangkit, teman-teman kantor kami, mungkin bos kami, mungkin bawahan kami, mungkin teman gereja kami. Tuhan, kami minta pada Engkau Tuhan belas kasihan-Mu, oh pada Indonesia, kepada seluruh Jakarta khususnya Tuhan, oh pada setiap orang-orang Bapak yang saat ini Tuhan, baik kecil, muda, dewasa, tua Tuhan, semuanya Bapak boleh Kau datang menyembuhkan, Kau datang menyembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Doa bersama malam ini selesai. Aku minta tolong Syatli untuk tutup doa malam ini. Thank you. Syatli ya? Iya. Oke. Soalnya ada suara mic jadi kayak gitu. Oke, yuk sama-sama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan buat setiap kami Tuhan yang Kau panggil Tuhan buat meresponi Engkau pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau panggil setiap kami Tuhan untuk bersekutu Tuhan, untuk menikmati Tuhan satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu lebih baik Tuhan, lebih daripada 1000 hari kami di tempat lain ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan terus Kau tambahkan Tuhan hati yang meresponi buat setiap Tuhan anak-anak kesaksian Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang belum saat ini join Tuhan, kami percaya juga Kau juga campur tangan Tuhan, membawa, memanggil mereka Tuhan untuk bersekutu bersama di waktu ini ya Bapak. Amin. Setiap firman yang akan disampaikan nanti oleh Ci Angel Tuhan, itu membawa kehidupan kami Tuhan lebih lagi Tuhan dengan rohani yang lebih kuat lagi Tuhan. Otot-otot rohani kami sungguh-sungguh terbangun ya Bapak. Tuhan, kami menyala-nyala kembali Tuhan, kasih kami kepada Engkau Tuhan. Amin. Karena Engkau Tuhan begitu baik Tuhan adanya dalam kehidupan kami ya Bapak. Amin. Bersyukur Tuhan, kami menyerahkan waktu ini Tuhan, Kau yang berhadirat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Thank you, Syatli. Thank you Melissa, thank you Syatli, dan thank you buat semua yang sudah hadir. Dan thank you juga buat Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu hadir di antara kita. Amin. Oke. Dan saya tahu ya saat-saat ini saat-saat yang menegangkan ya, karena seperti layaknya awal Juni saat itu ya. Jadi ketika virus Delta melonjak dan seperti perkiraan pemerintah ya awal Februari, pertengahan Februari virus Omikron virus Omikron juga merajalela ya, tapi kita berdoa bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Amin ya. Jadi saya rindu hari ini kita tetap menghargai waktu bisa beribadah di dalam Tuhan. Oke, dan saya mau serahkan buat host hari ini, saya mau serahkan buat Santo. Silakan Santo.
Ya, sebelumnya kita Kyonghi dulu ya sama-sama ya, kan kita masih dalam suasana Imlek. Kyonghi, Betul. kongsi Kyonghi, pacai. Kyonghi, kongsi pacai. Kumpau nalai. Ya, Acu sehat kali, selalu, Bing Bing. bahagia selalu ya. Yang paling Amin. ya kita semua tetap sehat ya. Yang paling penting juga kita jaga-jaga selalu, bukan cuma jaga kesehatan aja, tapi kita juga harus berjaga-jaga di dalam doa ya, di dalam doa. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita akan memainkan games yang, karena kan kita sekarang udah apa? Udah yang keberapa? Ci, yang tes yang ke-9 ya? Iya, ke-9. Iya, betul. Bayangin sudah 9 ya. Berarti kalian sudah sangat mengenal kan kisah Yusuf kan. Nah, jadi kali ini kita akan bermain kuis mengenai Yusuf. Oke. All about Yusuf. Peraturannya adalah kalau yang menjawab salah itu bakal dikurangin 1. Jadi jangan asal jawab ya. Pastikan jawabnya tepat. Nah, karena si Angel itu yang membawakan, dia pasti lebih mengerti tentang Yusuf. Jadi dia hanya boleh menjawab kalau yang lain itu nggak bisa menjawab. Oke? Oke. Ya, memang gue tuh selalu dikesampingkan. Memang gue udah ngerti. Itu justru dispesialkan, bukan dikesampingkan. Nah, pemenangnya akan mendapatkan hadiah spesial ya. Nanti kita kasih tahu hadiahnya. Oke? Nanti bilang lagi dari bakso Solo Salayan, awas gue ya. Kali ini enggak, kali ini dari saya sendiri. Oh, kali ini enggak. Mendapat angpau. Yeay. Oke? Nah, mari kita mulai aja, tidak akan lama. Yang kalau yang bisa jawab, bilang aja kesaksian, oke? Oke. Tolong buka dong, yang bisa buka ininya, kameranya buka ya. Dibuka kamera. Ingat ya, kalau jawab salah -1 ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Yusuf anak Yakub yang keberapa? Yusuf anak Yakub yang keberapa? Ini susu Amin. Kesaksian 11. Siapa itu? Lina, udah langsung dia. Lina, salah dia dot. -1. Tunggu, susu Amin dulu ya. Susu Amin dari tadi dia udah angkat kaki, angkat tangan semua. Kalian nggak lihat? Ya, oke. Gimana? Anak yang ke-11. Aduh, salah ya. Salah. Ya, Elina ya. Ke-12. Elina benar ya, ke-12 ya. Jangan lupa menghitung Dina, anak ceweknya, anak perempuannya dari Yakub ya. Dina itu di atasnya Yusuf. Jadi dia anak ke-12. Oh iya benar juga ya. Ya, oke. Yang kedua, 2 mimpi Yusuf yang membuat saudaranya benci kepadanya. 2 mimpinya apa aja? Yang satu tolong lengkap dengan jumlahnya ya. Oke. Tunggu ya. Gue lihat Elina angkat tangan dulu. Kalau gitu Elina dulu ya. Nanti kalau Elina nggak bisa atau salah Melisa. Ya, silakan El. 10 detik dari sekarang. Ya. Yaitu gandum yang 12 gandum yang tunduk kepadanya, sama bintang, bulan, matahari yang tunduk semua menyembah kepadanya. Jumlahnya berapa? 12. 12. Oh ya, T-dot. Ya, Elina salah ya. Siapa yang mau jawab lagi? Jumlahnya, jangan salah. Tunggu, Melisa. Harusnya tadi Melisa dulu. Gimana, Mak? Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Jawaban kita pasti sama. Iya, kalau gitu Susu Amin. Udah dengerin, kalian semua diam ya. Oke, Isu. Ya, jadi mimpi Yusuf itu sama kakak-kakaknya adalah ada matahari ya, dan bulan bintang ya. Jadi 11 bintang kakak-kakaknya itu menyembah dia ya, dan juga bulan, dan soalnya dia melambangkan matahari gitu. Keduanya
Amin benar setengah. Satu mimpinya lagi apa, Su? Satu lagi berkas-berkasnya ya ditunduk kepada Yusuf ya. Ada 11 berkas. Ya, Amin benar. 11 bintang ya, jangan kelebihan ya. Ya. Oke. Sekarang berapa sikar perak harga jual Yusuf? Yusuf dijual berapa sikar perak? Oh, wow. Ini Ini semua tertulis deh. iya, gua tahu tertulis. Tunggu ya, Asang, Amel teriak-teriak dia. Ya, gimana? Tunggu. 20 katanya. Amel 20 ya, benar. Wah, luar biasa loh. Oke. Memang kalau pedagang itu tahu banget ya duit. Iya, emang menang duit. Jangan nyontek ya, jangan ada yang pakai internet nyontek ya. Oke, sekarang Yusuf bertemu dengan saudaranya di mana ketika dia disuruh papanya mencari saudaranya itu. Jadi ketemu di mana, di tempat mana? Mesir. Soalnya coba. Lagi soalnya apa? Yusuf ketemu saudaranya. Yusuf papanya tuh cari saudaranya tuh. Iya, Yenling. Iya, tunggu bentar. Dia ketemu di mana? Ya, Yenling. Di Kalimantan? Sikem ya? Hah? Sikem katanya. Sikem. Sedot, salah. Salah. Ya. Kalimantan salah, grup Kalimantan. Mungkin di Jawa ya, melalui Indonesia. Ini kayaknya Mak yang jawab deh. Coba Mak jawab. Gue nggak tahu depannya apa. D, depannya D. Kesaksian. Kamsi. Ya, Elina. Di dan ya? Bukan, D dot ya. Ya udah, pada nggak tahu ya, tolong dibaca ya. Di Dotan, namanya Dotan. Oh iya, benar. Oke, sekarang Udahlah. lagi. Maafkan saya. Apa isi 3 bakul yang ada dalam mimpi juru roti? Apa isi 3 bakul yang ada di dalam juru roti? Isinya Mimpi apa juru deh? roti. Ya, Saksian. Ya ini Agus Cahyadi ya, silakan. 3 hari lagi dia akan digantung. Bukan isinya apa? Isi bakulnya Gus. Bukan Roti. bukan arti ceritanya. Isinya Roti. roti dimakan sama burung. Dia 3 hari kemudian akan digantung. Ya, roti tapi belum tepat. Roti itu belum tepat. Roti 3 buah. Bukan roti 3 buah. 3 bakul Gandum. isinya dalamnya emang roti, tapi dia nggak bilang roti itu. Oh. Wah. Bakul. Aduh, pada nggak tahu ya? Satu. Ya, Elina coba. Saya coba ya. Ya, Kalau nggak salah roti gandum ya. ya. Tolong jangan ditambah-tambahin ya firman Tuhan. Roti Jeko. Ya, Roti Jeko. kayaknya nggak ada yang tahu. Coba, Mak tahu nggak jawabannya apa? Ini Amel tahu nih Amel. Roti jelai bukan? Jelai. Aduh, apalagi roti jelai ya. Udah gandum jelai ya. Nanti roti jelai. Iya, isinya Rosung. Pada nggak tahu ya. Isinya adalah penganan. Apa itu? Penganan. Kalau penganan itu dalam bahasa Indonesia ya berbagai macam kue. Jadi bukan cuma roti, tapi Oh, jajanan pasar. Ya, masa dia Kue suguhin, Medan. masa dia suguhin ke Firaun cuma roti doang ya kan? Kue Medan, kue basah, kue kering. Sewot oke, sewot. Roti doang. Iya. Iya, udah. Kena marah. Udah. Berapa tahun lewat kejadian mimpi juru minum dan juru roti itu Firaun bermimpi. Syatli. Nah, ini aku tahu juga. Syatli, ya silakan Syatli. Semoga benar 2 tahun ya. Ya, Syatli Ya, benar. Ya, betul. Ini gua ada ngomong pernah. Oke, Ya. lanjut. Nama istrinya Yusuf siapa? Siapa nama istri Yusuf? Ya, jangan ingat istrinya Yakub doang. Yusuf juga diingat dong. Kita kan lagi bicara Yusuf nih. Huruf depannya. Oh ya, Amel ya. Asenat. Ya, Asenat ya, bacanya gue nggak tahu ya Asenat, tapi dia nggak pakai e sih dia. Dia namanya Asnat. Apakah bahasa lainnya dia dipanggil Asenat, gue nggak tahu. Ya udah, tapi gue Asenat. aja lah. Betul. Amel orang Mesir tuh bisa. Mungkin nama Jawa dia Asenat. Asenat. Nah, ini yang mungkin lebih susah lagi.
apa nama Yusuf yang diberikan Firaun? Jadi Yusuf namanya dikasih nama apa dia? Oh, iya. Aduh. Ya. Susah banget itu. Ini Sima kayaknya nggak bisa jawab, padahal dia yang... Coba orang Mesir. Depannya dong. Hah? Hurufnya kunci depannya. Huruf depannya Z. Tuh, huruf jarang-jarang ada nama hurufnya Z kan, dia dikasih nama Z. Saksian. Ya. Ya, siapa itu? Siapa tahu? Amel ya. Jafnat. Hah? Jafnat. Ya, Jafnat lengkapnya. Aduh, nggak tahu deh Jafnat. Jafnat lumayan. Gue kasih setengah lah. Nah, karena susah namanya Jafnat Fainea. Ya. Itu nama benernya ya. Oke. Gila, Yang gampang stres lagi. Sekarang kita ke yang gampang. Siapa yang dibelenggu untuk dikurung agar saudara-saudara Yusuf balik ke negerinya untuk membawa adik Yusuf? Ya, Benyamin. Kesaksian. Ya. Saksian. Oke, tunggu. Amel dulu ya, Amel. Simeon. Simeon, iya benar. Amel jago banget. Gila. Iya, Amel kok pinter sih? Gue kayaknya mesti ngulang dari tes pertama lagi. Gue lagi rajin baca Orang dong. Mesir dia, orang Mesir Amel. Baca Alkitab. Pertanyaan berikutnya. Akan ada berapa tahun kelaparan lagi sehingga Yusuf menyuruh saudara-saudaranya membawa Yakub ke Mesir. Jadi masih ada berapa tahun lagi nih kelaparannya? Saksian 5 tahun. Agus, siapa? Suamin. Suamin ya, Suamin benar. 5 tahun. Wah, Ya, ayo dia hebat. suami. Nah, sekarang berapa jumlah uang perak yang dikasih Yusuf ke Benyamin? Jadi Yusuf kan dikasih saudara-saudaranya dikasih persalin tuh waktu balik tuh. Nih, gua dikasih persalin buat balik jemput bapaknya. Tapi si Benyamin dikasih lebih nih, dikasih apa? Dikasih uang perak. Nah, dikasih berapa banyak? Coba. Iya, silakan Agus. Agus, Tedot. Siapa Udah lagi? jawab emangnya. 400 tadi, salah. Siapa lagi? Kasih pilihan dong. Kesaksian. Ya, Oh, siapa tuh? Amel ya. 30 bukan? 30. Ya. Tedot, Amel sudah mendekati tapi Tedot. Aduh. Amel mendekati. Amel mendekati ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Berarti 50. Tedot, ya, gue bakal memberikan jawabannya aja. Jawabannya adalah 300. Ya, Amel udah benar tuh, kurang 0 aja 1 Mel. Oh. Nah, sekarang berapa umur Yakub ketika menghadap Firaun? Umurnya berapa dia? Tes. 80. Aduh, mudah banget dia kayak umur bapak gua aja 80. Bukan ya, Tedot? Kesaksian. Aku tebak-tebak mulu. Berapa? 127 bukan? Waduh, Tedot. Mendekati. 128. Ya, Tedot lagi. Ya, mendekati. Udah 120 lah, buletin. 120. Ayo, Tedot ya. Ya, udah mendekati. Makanya kalau baca firman kita lebih teliti ya. Itu umur dia adalah 130 tahun ya. Oh, iya. Oke, pertanyaan terakhir. Gue tertampar sih, gue lumayan tertampar. Ya, pertanyaan terakhir. Di mana Yakub mempersembahkan korban sembelihan waktu berangkat ke Mesir. Jadi dia mau sebelum ke Mesir nih dia ke satu tempat dulu buat persembahan kepada Tuhan. Di manakah dia ke sana? Iya, Suamin. Ya. Di Betel. Di Betel, bukan. Salah, Suamin, Tedot. Kunci huruf depannya dong. Ya, B, benar. Betel ya? B-nya benar. Bukan Betel. Bedong. Tedot. Di manakah dia mempersembahkan korban? Ayo kasih besok. tahu. Yang B, depannya B mah nggak banyak. Kesaksian. Ya. Oh ya, Amel. Coba. Ya, benar ya. Coba ya. Kok hebat banget sih Amel. Luar biasa. Amel nggak tahu nyontek atau enggak, tapi di dalam nyontek. Enggak, Bapak lagi ikut full. Amel luar biasa ya malam ini ya berarti. Lagi ikut full. Dari pembacaan firman dari tes 1 sampai tes 8 berarti wah Amel mengikuti sekali gitu. Karena mungkin sebagian itu ada yang kita baca. Bahkan Ci Angel aja yang membawakan firman
Belum tahu jawabannya, luar biasa Amel. Ya udah, terima kasih sudah ikut. Nanti Amel bakal kasih angpaunya ya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada, tunggu dulu. Ya. Harusnya Vivi, nggak apa-apa. Vivi nanti jam 8 baru bisa ikut. Nggak apa-apa, aku aja. Oh ya udah, oke, kalau Ya. gitu dan tempat saya serahkan. Iya. Sekarang hati-hati loh kalau mau pilih si Santo jadi host. Gue mesti baca Alkitab, mengetahui pengetahuan sejarah Indonesia. Mesti detail lagi. Mesti detail, iya. Waduh, nggak gampang banget ya, memang ya. Oke, kita beri tepuk tangan buat Santo. Oke, ya biarkan kita semua menjadi semakin lebih teliti tahun ini, amin. Ya, ada pelipat gandaan ketelitian bagi setiap daripada kita, baik dalam keuangan, dalam membaca firman Tuhan, ya dalam mendengar suara Tuhan. Kalau nggak teliti ya kita bisa salah jalan, ya kan? Oke, nah jadi hari ini karena Olivia bilang dia agak telat ya, jam 8 baru bisa hadir, nggak apa-apa. Dia ada titip satu lagu, cuma aku pikir nggak apa-apa sebelum nanti kita dengar lagu itu di belakang aja ya. Saya langsung saja ke firman Tuhan yang mau dibagikan hari ini. Amin, siap ya. Oke, tapi gini deh, aku jadi pengen tanya Santo. Santo tahu nggak nama tes dari nomor 1 sampai nomor 8? Aduh, pastinya Cici nggak tahu. Oke. Iya. Oke, ya. Kita bayangin aja kisah hidup Yusuf, seharusnya mungkin bisa sedikit banyak tahu ya. Yang pertama tes apa? Masih ingat nggak? Sombongan. Ya, tes kesombongan, pride test. Yang kedua, habis sombong dia masuk mana? Ya, pit test. Ya, dia masuk ke sumur ya. Yang ketiga? Kabur. Bukan ya? Bukan. Yang kabur itu keempat. Yang ketiga itu apa ya? Kok aku juga lupa. Oke, ya udah. Kita langsung aja deh. Gue ngapain sih? Oke, langsung aja. Ya. Langsung aja sudah. Semuanya diam semua ya. Oke. Jadi hari ini kita ketemu lagi di tes yang ke-9. Ya, mudah-mudahan hari ini kita juga bisa dapat sesuatu ya. Jadi saya rindu sungguh-sungguh belajar. Kita belajar dari kehidupan Yusuf yang menjadi satu contoh yang bagus. Apalagi dalam pembacaan Alkitab kita baru saja ya selesai membaca Kejadian, tapi ternyata kita bacanya kurang teliti ya, hal-hal yang kecil, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke, nah sebelumnya Angel mau say thank you dulu ya buat teman-teman beberapa grup yang sudah mulai doa sepakat. Kita beri tepuk tangan, oke? Ada yang nggak sempat fotonya aku masukkan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang mungkin kebentur kunin, Imlek ya, jadi nggak sempat doa, ya tapi senang banget ya bisa ada kesempatan kita bisa berdoa bersama, oke? Jadi pada dasarnya ya entah berapapun orangnya kalian, ya kita usahakan ya tidak lebih dari 20 atau 25 menit ya, oke, supaya setiap orang kita belajar on time, juga belajar selesai tepat waktu ya. Kayak grupnya aku waktu itu yang 5 orang, waduh kelamaan ya karena aku masih putar lagu lagi gini-gini, tapi lama-lama aku tahu oke, berarti lain kali aku next bisa lebih baik. Jadi aku juga berharap setiap grup-grup yang lain juga menjadi lebih baik. Oke, amin. Oke, dan teman-teman kalau di sini kita lihat ya bahwa minggu lalu kita juga sempat kumpul yang on-site ya, yang di atas gambar atas ini. Ya, tapi seperti pengumuman yang Angel hari ini bagikan, juga ketua-ketua sel group kalian bagikan, bahwa mulai dari minggu ini karena Omikron semakin naik, jadi dengan sangat menyesal gitu ya, dengan berat hati diumumkan bahwa ibadah dijadikan online dulu ya, kecuali yang melayani. Oke. Nah, yang melayani, Jol, aku melayani tapi aku agak keberatan nih untuk datang, masih ngeri-ngeri. Nah, segera kasih tahu ya, segera kasih tahu supaya kita bisa segera mengantisipasi, karena gimana pun juga ibadah tetap harus dijalankan. Amin ya teman-teman. Jadi minta tolong doanya ya kepada orang-orang yang tetap harus datang ke gereja dan sebagainya ya. Ini juga agak gampang ya. Jadi biarkan ibadah di Exodus, baik itu sekolah minggu, baik itu Mandarin, baik itu Exodus sih gabung umum ya, ataupun ibadah umum tetap bisa berjalan dengan baik. Amin. Oke, kira-kira pengumumannya seperti itu. Oke, saya lanjut.
Oke, jadi buat teman-teman yang masih ingin, aduh, iya nih Jel, sekarang anak-anak tadi juga pengumuman minggu depan PJJ lagi gitu ya, mungkin lebih banyak di rumah, nggak bisa ke mall ya, nggak bisa ke rumah orang dan sebagainya. Ya kalau misalnya kalian merasa kayaknya ada waktu lebih, kalian pengen ikut doa bersama, juga boleh ya daftarkan. Jadi ini terbuka terus teman-teman ya untuk yang mau bergabung, tetapi kita belajar untuk komitmen dan konsisten ya, seperti yang tadi Melisa sempat doakan di awal. Oke, karena itu saya langsung saja masuk ke topik hari ini ya. Seperti yang saya sering katakan, setiap orang itu mempunyai mimpi. Tuhan mempunyai mimpi dan destiny untuk setiap daripada kita, tidak terkecuali siapa engkau, dari suku mana engkau, oke, kapan lahirnya, pendidikan yang kau ambil, kelihayan kamu dan sebagainya, keluarga kamu, apapun itu, Tuhan punya mimpi dan destiny untuk setiap daripada kita. Tetapi ada ujian-ujian karakter yang Tuhan mau kita lalui supaya kita tidak jatuh ketika kita masuk ke dalam destiny Tuhan. Oke, sayang banget ya. Kita menanti-nanti kapan ya masuk destiny Tuhan. Pas masuk karena karakter kita nggak terbentuk, kita malah jatuh ya. Karena karakter kita nggak terbangun, malah kita mencelakakan orang lain. Karena karakter kita nggak terbentuk, kok kita mencelakakan diri sendiri. Ya, jadi Tuhan itu sayang kepada kita ketika kita belum masuk kepada destiny kita, mungkin karena ada karakter-karakter kita yang belum terlatih. Oke, nah apa saja yang sudah kita pelajari tadi ya, kita ulang lagi ya, coba ya, ingat-ingat ya, pretest, terus masuk support fit test. Oh ya, yang ketiga tuh namanya Pales test ya. Iya, Pales test itu artinya dia itu mulai masuk ke rumah Potifar, masih ingat ya? Dan masih ingat nggak setelah dia masuk rumah Potifar, wah langsung ya, dia itu dipandang sangat luar biasa ya, Tuhan beserta dengan dia. Jadi saya percaya bahwa pit test, walaupun itu kayaknya orang bilang itu tes sumur, apa sih artinya? Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, dan saudara kalau masih ingat, Melisa juga beberapa hari lalu pernah sharing bahwa dia tuh sebenarnya meraung-raung ya, minta tolong sama kakak-kakaknya, tapi nggak ada satupun dari kakak-kakaknya yang menolong. Saudara bisa bayangin? Tetapi saat itulah dia berteriak kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi jangan pernah merasa kesel ya, diperangkap orang apa mungkin kita dicelakakan orang. Itu saatnya ketika kita berteriak sama Tuhan, Tuhan menolong kita dan mengubahkan karakter kita ya. Jadi nggak cuma dia mengalami suatu yang luar biasa di rumah Potifar, dia bahkan bisa menghindari tes purity ya, bisa lulus tes purity yang diberikan oleh pada istri Potifar. Walaupun karena kebenaran dia harus masuk penjara, tapi di penjara itu pun dia tetap bersandar sama Tuhan. Oke. Nah, lalu selain itu juga kalau teman-teman masih ingat, mimpi yang dia peroleh ya, mimpi sama destiny itu beda. Oke. Mimpi yang dari Tuhan itu yang tadi si Santo nanya, ya ada berapa gandum, ada bulan, bintangnya berapa, itu mimpi. Tapi destiny-nya Tuhan buat Yusuf itu bukan supaya orang-orang sembah dia. No, Tuhan tidak pernah memberikan destiny kepada kita supaya orang sembah kita. Amin atau amin? Amin ya. Oke. Tuhan tidak pernah memberikan destiny kepada kita supaya orang menyanjung tinggi kita daripada Tuhan. Enggak, ya. Jadi yang namanya prophetic, kata-kata nubuatan dari siapapun yang pernah kau terima harus diuji dengan firman Tuhan. Ya, itulah kenapa saya suka hari ini gamesnya ya, walaupun lumayan menjebak saya gitu kan. Tapi karena kalau kita tidak tahu firman Tuhan, maka kita tidak bisa menguji nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, yang terakhir, lalu yang nomor 7, power test. Oke, lalu ada prosperity test ya, bagaimana kita mengelola uang kita, masih ingat nggak? Bagaimana kita mengelola persembahan sulung kita, bagaimana kita mengelola buah sulung kita, dan power test ini adalah bagaimana kita tahu bahwa power itu berasal daripada Tuhan. Amin semuanya. Lalu hari ini kita akan belajar namanya pardon test. Oke, amin. Masih bersama saya? Oke ya. Oke, teman-teman yang bisa buka mute-nya nggak apa-apa ya. Oke. How? Aku lanjutkan. Oke, jadi setiap tes karakter ini adalah mengenai bagaimana kita mengurus sesuatu.
seperti purity test. Bagaimana kita mengurus mata kita, melihat hal-hal yang cantik, hal-hal yang cakep, ya, hal-hal yang berbinar-binar, yang bikin kita tuh tertarik. Bagaimana kita mengurus uang kita, bagaimana kita mengurus power yang diberikan kepada kita, bagaimana kita mengurus nubuatan yang pernah dinubuatkan atas kita. Ya, jadi semua tes itu mengenai kemampuan kita mengurus sesuatu. Oke, lanjut. Oke, ini saya loncati, ya tadi saya sudah jelaskan. Prophecy test, dan terakhir, oke. Sekarang gini, masuk ke dalam hari ini, bab hari ini yaitu, kita tidak akan bisa masuk dan menjalani destiny Tuhan dalam hidup kita bila kita tidak belajar satu hal ini, yaitu apa? Kita sama-sama katakan, mengampuni. Oke, jadi teman-teman masih ingat ya, waktu kita bilang kita nulis angket, ingat nggak angket yang tahun lalu, ya kan? Kita bilang kalau si Yusuf tulis angket, hal apa yang kamu pengen maju di tahun 2022? Mungkin dia akan tulis apa? Kalau boleh hubungan dia sama keluarga inti dia dipulihkan, ngerti ya? Ya karena kenapa? Dia sudah 13 tahun meninggalkan keluarganya. Dan meninggalkan bukan ini loh, pergi ke sekolah, luar negeri, menuntut ilmu. Tapi dia pergi dari rumahnya itu karena diusir. Dia pergi dari rumahnya itu karena dia nggak disukai oleh kakak-kakaknya. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana tes pardon tes ini ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, di tangan kanan Firaun, Tuhan tetap mau dia melewati tes ini. So, teman-teman, ya, tahun 2022 ini mungkin banyak di antara kita akan semakin sukses. Ya. Mungkin banyak di antara kita yang juga mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Ya. Tetapi saya merasa bahwa tes mengampuni ini memang tidak akan pernah kita tidak lewati. Ya. Saya nggak tahu ya, apakah ada di antara kita teman-teman yang kalian pernah melewati tes mengampuni, pernah nggak katakan? Pernah nggak kalian merasa kalian diuji untuk mengampuni atau tidak gitu, pernah nggak? Kalau saya sih sering ya. Oke, ya. Oke, ada yang enggak ya. Oke, ya kalau yang enggak ya siap-siap lah ya. Mungkin ya akan ketemu ya. Karena biasanya tes pengampunan ini akan dilalui oleh semua orang. Kenapa? Karena kita bisa ada kasih karunia Tuhan karena Tuhan mengampuni kita. Amin. Oke. Jadi saya rindu kita semua boleh belajar hari ini. Oke, lanjut. Oke, ini saya langsung angkat. Oke, jadi apa sih artinya mengampuni? Ya, yang Yesus lakukan atas hidup kita yaitu mengampuni kita. Mengampuni kita tuh artinya apa? Mengangkat semua dosa kita. Katakan mengangkat semua dosa kita. Oke, artinya kalau kita mengampuni orang, kita mengangkat semua dosa orang. Oke, lalu menanggung dosa itu ke satu tempat. Oke, kalau Tuhan Yesus dia bawa semua dosa kita ke atas kayu salib. Oke, nggak cuma itu. Pengampunan itu artinya apa? Melepaskan semua penalti akibat dosa itu. Jadi hukuman yang harusnya diterima tapi dilepaskan, nggak jadi ada hukuman. Itu namanya pengampunan. Dan terakhir, Tuhan menerima kita apa adanya. Mengampuni kita secara full. Tidak ada satu pelanggaran yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Amin semuanya. Ya. Jadi teman-teman, entah apapun masa lalu kalian, entah apapun hati kalian saat ini, entah apapun penyesalan yang pernah muncul dalam hati kalian, bahkan mungkin hari ini, andaikan gue nggak ngomong gitu ya sama orang itu. Andaikan gue nggak lakukan itu ya sama anak gue. Wah, andaikan gue nggak keceplosan ya. Apapun pelanggaran yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, Tuhan Yesus mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh minta ampun sama Dia. Amin. Ya, ini satu kebenaran yang kayaknya simpel banget. Aduh Jel, udah tau lah Tuhan Yesus mengampuni. Tapi sorry, banyak orang tidak mengalami pengampunan dari Tuhan. Jadi itu cuma satu nalar saja. Oh iya, gue diampuni dosa. Tapi kalau kita benar-benar tahu bahwa dosa kita ini semuanya secara full sudah ditanggung oleh Yesus, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, saya rindu beberapa teman kita untuk baca ya, supaya nggak bosan dengar suara saya terus ya. Oke, saya minta tolong, yang tadi, Agus dulu deh, boleh nggak Agus? Gus, boleh nggak tolong bacakan ayat 15 dan 16? Agus Cahyadi boleh? Bacakan 15-16, silahkan. Oke. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendang kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Oke, Xie, thank you. Oke, Angel lanjutkan. Aku minta tolong, minta tolong, dono lagi Chang Tianhua ya, nggak apa-apa. Kalau gitu aku boleh minta tolong, Mel, boleh Mel, lanjut Mel, 17 sampai 18. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Han Hao, thank you. Saya minta tolong. Saya pengen, Grace, bisa nggak coba baca ayat 19? 19 ya? 19, ya, 19 ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Wah, luar biasa. Ayo teman-teman belajar bahasa Mandarin ya. Ya. Kita sama-sama saling tukar bahasa ya. Good. Kalau gitu saya minta Siatli, boleh Siatli tolong baca ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Minta Elina ayat terakhir 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Hao. Thank you semuanya. Jadi ingat ya, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ini Yusufnya sudah, Yakubnya sudah meninggal atau belum? Sudah. Ya, sudah. Nah, saya mau tanya, ini pertanyaan ya, aku tanya Santo deh. Sebelum waktu yang tadi ayat kita baca, Kejadian 50 ayat 21 itu, kakak-kakaknya Yusuf sama Yusuf ini sebenarnya sudah berbaikan belum? Udah sebelumnya. Udah ya. Setuju yang lain? Sudah ya. Nah, tapi kalian lihat ya, waktu papanya meninggal, kokonya takut nggak? Takut, khawatir sekali. Kenapa? Karena dia takut banget, wah Yusuf ini memang lagi tunggu momennya. Waktu papa sudah tidak ada, meninggal, aku akan membalaskan dendamku. Sekarang kita lihat selanjutnya. Yang perlu kita pelajari di dalam mengampuni, yang pertama adalah rilis, katakan rilis, ya, melepas, rilis, ya. Imamat 19 ayat 18, saya minta tolong Asang, boleh Sang? Imamat 19 ayat 18, ini ayat yang bagus. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Han Hao. Angel bacakan Roma 12 ayat 19. Tolong disimak. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi pendeta Robert Morris ya di dalam ketika dia men-sharingkan firman Tuhan ini, dia mendapati hal seperti ini. Kalau kalian merasa ya, kalau kakak-kakaknya ini sungguh-sungguh sudah berbaikan sama Yusuf, dia takut nggak Yusuf akan balas dendam? Enggak, aku lihat si Santo ini ya, geleng-geleng ya.
Kalau dia sungguh-sungguh sudah berbaikan sama Yusuf, dia tahu banget karakter Yusuf gitu ya. Kakak-kakaknya masih takut nggak apa dia akan balas dendam? Nggak akan. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana ketika papanya meninggal, mereka tuh takut banget. Yusuf ini bakal balas dendam. Itu satu. Kedua, dia bahkan kirim messenger ya, tahu ya. Dia kirim salah satu orang untuk bantu ngomong. Dia nggak ngomong sendiri sama Yusuf. Dia nggak ngomong sendiri sama Yusuf bahwa, gue minta maaf ya sekali lagi misalnya. Enggak. Tapi dia pakai kata apa? Masih ingat nggak tadi ayatnya? Coba ya saya buka lagi. Ayatnya apa tadi? Dia bilang apa? Sebelum ayahmu mati, ia sudah berpesan. Teman-teman, menurut kalian, kalau Yakub mau berpesan, dia pesan sendiri nggak sama Yusuf? Pasti. Tidak perlu lewat kokonya. Oke, ya. Dan bahkan ya, dia bilang tahu nggak, wah, maksudnya lu ini mungkin bakal balas dendam nih sama kita. Jadi bapak bilang loh, lu jangan begitu ya. Nanti bapak marah loh, gini. Jadi bilang apa namanya, ampunilah kiranya. Bahkan dia bilang apa? Ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ya, dia bawa nama Tuhan ya di dalam percakapan itu. Ya, jadi memang kalau aku baca ini, aku merasa memang agak quiet gitu ya. Maksudnya, aku merasa bagi orang yang sungguh-sungguh minta pengampunan, dia itu tuh nggak banyak alasan. Ya, aku nggak tahu sih ya. Aku nggak tahu kalau kalian menghadapi orang yang dia itu, lu akan melihat, lu akan merasakan dia tuh benar-benar minta maaf nggak sama lu. Atau dia itu cuma minta ini aja, aduh kalau bisa hukumannya jangan dilimpahkan kepadaku. Jadi aku minta maaf gitu. Sama orang yang benar-benar menyesal akan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi the pardon test pertama yang hari ini kita mau belajar adalah, dapatkah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, tapi dia tidak menyesal, bahkan tidak minta pengampunan darimu. Saya ulangi. Dapatkah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kalau orangnya itu sungguh-sungguh bilang, Angel, gue bener-bener say sorry banget ya. Gue yakin nggak susah bagi kita untuk bilang, halah, mekuansi, mewanti, ya kan? Tapi the pardon test number 1 adalah, dapatkah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, betul dia bersalah, tapi dia tidak pernah menyesal, dan bahkan tidak pernah sungguh-sungguh minta ampun kepadamu. Teman-teman, Tuhan Yesus menanggung dosa kita, bahkan sebelum kita mengenal dia. Amin. Bukan kamu berlutut 100 kali di depan Yesus, bilang, Yesus, forgive me, 100 kali. Selama pelajaran katekisasi, forgive me. Baru dia bilang, oke, yes, you are forgiven. No, sebelum kita kenal dia, Tuhan sudah ampuni kita. Itu adalah pengampunan yang sejati. Amin, teman-teman. Ya. Jadi apapun yang saat ini ya, mungkin kalian ketemu siapa, atau bahkan suami, istri, anak, masih ada mangkelnya gitu ya. Ya, kita bisa tanya sama diri sendiri. Apakah kita bisa mengampuni orang yang bahkan dia tuh nggak sadar dia tuh bersalah, repot banget gitu ya. Dia tuh nggak tahu kalau dia tuh melukai kita. Tapi dapatkah engkau mengampuni? Can you release the forgiveness for them? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, bisa kita renungkan. Amin. Lanjut. Yang kedua adalah receive atau menerima. Tadi release, ini receive, oke? Dan saya kaget ya, hari ini si Melisa bawa doa Bapa kami, karena ini juga yang akan saya bawa di poin ini. Saya langsung saja karena waktu. Di Matius 6 ayat 12-13, kalau kalian bisa baca sama-sama, tapi nggak usah buka mute, nggak apa-apa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti in the same way kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, dan sebagainya. Oke, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kalian mengampuni orang yang bersalah kepada kalian? Oke, it is the same way engkau akan terima pengampunan dari Tuhan.
Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita setengah-setengah, kita mendendam, kita ada akar pahit, kita menghakimi, that is the same way kita akan terima pengampunan itu. Bukan berarti Tuhan setengah-setengah, no. Tetapi seringkali kita tidak bisa rilis pengampunan yang full kepada orang yang bersalah kepada kita karena kita tidak menerima pengampunan yang full dari Tuhan. Sorry, pengampunan dari Tuhan tuh selalu full. Tapi yang jadi masalahnya itu di hati kita yang nggak full. Ngerti semuanya teman-teman? Oke? So, you can release forgiveness bahkan untuk orang yang nggak minta ampun sama kamu. Tapi itu adalah your decision, keputusan kamu, apakah engkau mau release forgiveness for him, atau for her, atau for them, dan sebagainya. Yang kedua, selain kita release, kita juga bisa terima receive pengampunan yang full. Karena kalau engkau terima pengampunan secara full dari Tuhan, maka engkau akan bisa melepaskan pengampunan yang full kepada orang lain. Karena ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. In the same way. Okay? In the same way. Jadi jangan heran, Angel aku udah minta ampun kok sama Tuhan, tapi kok rasanya masih berat, kok rasanya masih dituduh, kok rasanya masih intimidasi. Itu pertanyaannya, apakah engkau menerima secara full pengampunan dari Tuhan? Oke, yang terakhir. Oke. Apakah kita mempunyai mentality hit me back? Ya, hit me back itu apa artinya? Artinya apa? Gue memang salah, memang pantas gue ini dipukul. Ya, if you have a problem forgiving people, it's because you have a problem receiving forgiveness. Kita gue daripada terima pengampunan, lu bilang lu ngampunin gue, mendingan lu hukum gue deh, gitu kira-kira. Nanti ya, oke? Jel hari ini gue pelayanan nggak bisa, misalnya, gue hari pelayanan nggak bisa, terus nggak bilang lagi, jadi Angel ngoceh kan, gitu kan, lu gimana sih, misalnya gitu ya, lain kali mesti ngomong ya, kalau nggak bisa pelayanan, terus orang itu akan bilang begini, sudahlah Jel, lu hukum gue aja, gak usah kasih gue pelayanan lagi, udah, ngerti nggak maksud gue? Wah, pengen gue ketok gitu ya, orang ya, lu pikir dengan memberi hukuman, jadi seseorang itu merasa lebih bebas. Kita tuh mentalitasnya begitu loh. Hit me back, oh Lord. Ya udahlah Tuhan, lu tahu gua salah, ya udahlah. Kasih gua agak rugi dikit nggak apalah bulan ini. Kasih gua agak jatuh dikit nggak apalah bulan ini. Hit me back. No. Mentality hit me back itu bukan mentalitas anak Tuhan. Amin, teman-teman. Ya. Kalau kalian berdosa, kalau kalian jatuh ya cepat-cepat bertobat. Jangan merasa lebih enak karena minta hukuman dari Tuhan. Tuhan tuh nggak mau loh hukum begitu. Kayak anak kita lah, ngerti ya? Sudahlah mami, lu nggak kasih gue makan malam aja, gitu kan? Tapi dia merasa better, dia merasa lebih baik. Dan dia nggak tahu itu dia salah. Ngerti ya maksud aku ya? Mendingan dia sungguh-sungguh nangis, iya mami, sorry mami, iya mami, aku tahu mami bahwa aku salah, lain kali aku nggak begitu. Mendingan begitu, dan kita akan kasih dia makan malam, makan siang, makan sore, makan es krim gitu ya. Kalau apapun yang mungkin bikin dia senang, kita pun nggak akan pelit gitu loh ya. Oke, jadi jangan punya mentality hit me back. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Yang terakhir adalah belief ya, percaya. Receive, release, belief. Oke, saya langsung saja ke ini berikutnya terakhir. Udah nggak ada lagi. Oke. Yesaya 5:3-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mazmur 103:12 kita baca sama-sama. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin teman-teman. Oke. Angel, emang kita punya kesalahan itu jadi gimana sih? Ya, kita suka berpikir kesalahan itu kayaknya bisa hilang seperti asap gitu. Enggak teman-teman. Ya, kesalahan itu pasti ada sesuatu yang dilimpahkan ke tempat yang lain.
Ngerti ya? Tapi kita nggak perlu tanggung hukumannya. Dan itu terjadi pada Tuhan Yesus. Ya, itu terjadi, Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita, ya. Karena dia tidak mau kita menanggungnya. Semua kejahatan kita berapa orang nih? 22 kalau di partisipan, ya tambah-tambah suami istri, 23, 24 ya mungkin. 24 orang kita semua, kesalahan kita seumur hidup kita. Ditambah-tambah, dikali-kali, semuanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mau hit you back. Ya. Dia bisa saja hit you back. Ya sudahlah, pukul aja sekali, kasih hukum berdiri aja biar happy gitu kan. Enggak. Tuhan lebih pengen melihat pertobatan kita yang sesungguhnya. Tuhan lebih pengen kita menangis setengah mati gitu ya, untuk belajar melepaskan pengampunan. Daripada kita mengeraskan hati kita dan kita bilang, ya sudahlah Tuhan, kalau lu nggak seneng dalam hal ini ya udah gitu loh. Maksudnya ya udah gitu kan. Kan sering begitu kan. Ya jadi jangan sampai udah Jel, kalau lu merasa gua gimana ya udah, jangan gimanain gua. Oke, itu kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu kalimat-kalimat yang tidak punya perasaan. Oke, kalimat-kalimat yang tidak logika. Oke, ya seperti yang tadi Melisa tadi di doa bagus banget bilang, belajar untuk konsisten. Amin teman-teman. Oke, konsisten ya. Jadi biarkan kita semua jangan punya sikap hati yang pasrah ya. Kita berserah tapi kita bukan pasrah. Oke. Jadi jangan ya sudahlah Jel, mau apa lagi, ini udah pandemi ya udahlah gitulah. Ya jangan menyerah ya. Jangan pasrah. Oke, tapi berserah kepada Tuhan. Amin semuanya. Oke, kita sama-sama nanti Olivia udah balik. Halo Vi. Oke, jadi kita akan berdoa ya, kita akan dengarkan lagu yang Olivia pilih, judulnya Mengampuni ya, lagu yang tidak panjang, dan sesudah itu kita akan berdoa dan nanti saya akan lanjutkan ya dengan pengumuman yang saya bilang saya pengen sampaikan kepada kita semua. Oke, kita sama-sama, saya rindu sekali. Teman-teman, yuk terima pengampunan yang full dari Tuhan. Ya. Jangan ada mental hit me back. Oke. Lalu yang kedua, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bahkan nggak pernah tahu dia bersalah sama kamu. Yang dia tuh nggak sadar kalau dia itu, udah melewati batas, tapi dia nggak tahu. Tapi apakah kita mau ya melepaskan pengampunan itu? Itu pertanyaannya. Oke? Ya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Amin, amin. Yes Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Kita letakkan tangan kita di hati kita. Saat ini Tuhan mau memberikan pengampunan yang full kepada kita. Mungkin baru 1 bulan berlalu di tahun 2022, tetapi mungkin sudah banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sudah banyak keteledoran-keteledoran yang kita perbuat. Sudah banyak kesengajaan atau ketidaksengajaan yang bahkan kita nggak tahu. Itu melukai hati Tuhan, melukai hati pasangan kita, melukai hati keluarga kita, melukai hati orang-orang yang dekat dengan kita. Tuhan, kami minta saat ini, malam hari ini Tuhan. Tuhan, Kau rilis, Tuhan, Kau lepaskan pengampunan yang full. Tuhan Yesus, yang kami rasakan secara penuh di dalam hati kami. Pengampunannya daripada Engkau tidak pernah setengah-setengah, Tuhan. Karena itu kami mau menerima juga dengan tidak setengah-setengah. Tapi kami mau menerima dengan hati yang percaya. We want receive and believe bahwa seperti jauhnya Tuhan, barat dari timur, demikianlah dijauhkannya pelanggaran kami. Ketika kami datang kepada Engkau, kami minta ampun atas setiap dosa kami. Engkau adalah Allah yang adil. Tuhan, Engkau tidak pernah, Tuhan, membiarkan kami sendirian. Tuhan, sungguh Tuhan, Kau mengampuni kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap daripada kami, Tuhan, kalau ada hal-hal yang sudah dikubur dalam-dalam, kalau ada hal-hal Bapak, orang-orang, nama-nama, Tuhan, bayangan-bayangan, momen-momen yang bahkan sudah terkubur di dalam gudang hati kami, Tuhan, yang bahkan terkunci, Tuhan, yang bahkan kuncinya sudah kami nggak tahu di mana, Tuhan, kami nggak bisa buka gudang itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja saat ini, Tuhan, Engkau membuka, Kau punya kuncinya, Kau buka gudang itu, Tuhan, Kau membersihkan gudang hati kami, sehingga sungguh tidak ada satu akar pahit dalam hati kami, Bapa. Segala kekecewaan, segala kepahitan, segala Tuhan kemarahan, segala Tuhan ketidakampunan yang terjadi dalam hati kami, hari ini juga kami mau klaimkan bersih dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima, dan kami rilis pengampunan untuk setiap orang-orang yang bersalah kepada kami, yang bahkan tidak sadar akan dosanya, yang bahkan tidak pernah minta maaf kepada kami, yang bahkan Tuhan tidak pernah berubah mungkin sampai saat ini. Tapi kami minta kepada Engkau Tuhan, bahwa seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Engkau juga mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kebenaran ini terus terpatri dalam diri setiap anak-anak kesaksian, sehingga di dalam hal pengampunan ini Tuhan, semua anak-anak-Mu akan jadi kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada. Mereka akan bisa mengampuni dengan tulus, dengan ikhlas, dengan mudah, karena mereka juga menerimanya dengan sempurna dari Engkau. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita. Amin. Hari Minggu ini adalah perjamuan kudus, ya saatnya kita mengenang kematian Tuhan. Saya rindu kita semua walaupun di rumah kita bisa ikut ibadah, kalau bisa ikut Zoom bersama-sama sehingga kita bisa bersama-sama ibadah dan kita bisa bersama-sama kembali ya menerima kasih Tuhan dalam perjamuan kudus tersebut. Amin semuanya. Oke, dan Angel minta waktunya sedikit ya, mudah-mudahan saya bisa bagikan dalam waktu yang singkat. Buat teman-teman yang mungkin buru-buru, mungkin harus tidurin anak atau gimana ya, nggak apa-apa ya, nanti nonton siaran ulangnya. Tapi ya kalau bisa siaran langsung kan lebih baik ya, live ya. Oke, jadi ya untuk saat ini seperti yang tadi Yusuf katakan, dia berkata kepada kakak-kakaknya, kalian merekakan yang jahat ya, tetapi aku ini Tuhan itu merekakan yang baik. Ya, saudara percaya nggak kalau Tuhan tuh merekakan yang baik dalam hidup kita? Amin ya. Oke ya, yang walaupun sekarang saat ini ada yang kena COVID ya, seperti kita dulu ya, kita tahu itu pun Tuhan rekakan yang baik dalam hidup kita. Tuhan izinkan ya. Jadi Angel mau mengumumkan sesuatu ya. Jadi ini adalah satu pengumuman yang penting ya, dan karena ini menyangkut kami ya, nggak cuma saya tapi menyangkut saya dan John ya, jadi saya minta John untuk hadir tapi saya harus tutup dulu virtual background-nya. Oke. Ya, oke. Oke, halo ya, oke. Jadi jadi gini ya, terus terang sangat bergumul ya, sangat untuk bisa menyampaikan ya, tapi saya berharap sekali bahwa kita semua setelah pengumuman ini semuanya bisa berkata Tuhan itu merekakan yang baik. Amin ya. Ya, jadi ceritanya agak panjang ya, tapi mungkin saya singkatkan saja gitu ya. Jadi memang kan John ini kan lulusan sekolah teologi yang ada di Taiwan ya. Jadi namanya Ling Liang Shen-Xuyen ya, yang pernah ke Taiwan ya. Jadi sebenarnya kira-kira di tahun kedua ketika kita datang di Indonesia lalu kita pulang pas liburan musim panas, jadi rektor sekolah teologi itu memang pernah gitu ya mencari John gitu ya, dan itu cuma berpapasan di tengah jalan ya, dan dia bilang bahwa Cecen, dia bilang kayak gitu, kami satu sekolah itu guru-guru tuh semua sepakat ya ingin menjadikan kamu itu calon dosen di sekolah teologi ya. Iya, jadi wah kita kaget ya dengarnya ya. Terus dia bilang tapi nggak apa-apa, dia bilang kamu tetap ke Indonesia, tetap melayani, tetap melanjutkan misi ya, Shenqiao ya, misi misionaris, kamu tetap lanjutkan gitu loh. Ya, jadi kita juga nggak ambil pusing ya, kita pulang lagi ke Indonesia, dan kalian tahu bahwa tahun ini kita sudah jalan tahun ke-7 ya, tahun ke-7 ya, tidak terasa, dan kita sangat mengasihi ya, kita juga maksudnya kita ya seperti John sering bilang ya, dia sudah mengasihi Indonesia gitu ya. Jadi malah aku merasa mungkin cintanya lebih besar daripada kita orang Indonesia mengasihi bangsa sendiri gitu ya. Oke, jadi jadi setelah itu memang tidak ada kabar apa-apa, tetapi memang kita tidak pungkiri kalimat itu kita terima ya, jadi kita doakan. Jadi sama seperti tahun kedua waktu kita sekolah teologi, Koar menawarkan gitu ya, oh yuk datang pelayanan bareng di Indonesia. Sama, kita juga nggak bisa jawab saat itu, kita juga bawa dalam doa, dan kita berdoa, kita sepakat, dan kita pulang ke Indonesia 7 tahun yang lalu. Jadi setelah tahun kedua itu, makanya kenapa saya juga susah cerita ya kepada banyak orang, karena saya merasa ini adalah sesuatu yang belum jelas gitu ya. Jadi kita cuma bawa dalam doa, dan kita merasa selama Tuhan bawa kita di sini, kita nggak punya tiket pulang gitu ya, kita nggak punya schedule pulang, kita melayani anak-anak sekolah dengan baik, kita juga bayar uang pangkal untuk 6 tahun, ya maksudnya kita tuh nggak rikin hitung-hitungan sama kepala sekolahnya gitu ya, maksudnya kita memang selayaknya seorang misionaris ya, kita ya memang Tuhan bawa kita ke sini. Nah, ketika sebelum pulang, ketika sebelum pandemi, ada sekali wakil rektor itu bertemu sama John karena waktu itu dia ambil S3. Nah, kenapa dia ambil S3? Itu pun dia juga dipilih gitu ya oleh rektor Xie Yuanzhang untuk ambil pelajaran ini. Nah, jadi waktu itu wakil rektor
dia berkata kepada John, ngomong sekali lagi, John, maksudnya kita ini guru-guru ini setiap kali kita rapat kita itu sepakat mau menjadikan kamu itu, menyiapkan kamu itu menjadi calon dosen di sekolah teologi ini. Nah, jadi, tapi teman-teman, saya benar-benar mau jujur kepada semuanya, anak-anak kesaksian ya, yang kami kasihi, bahwa selama sesudah dia pulang, dan itu pandemi bulan Maret, sampai kita pulang lagi waktu bulan November yang lalu, benar-benar tidak ada kabar dari sekolah ya. Jadi waktu itu mereka masih sangat bekerja keras untuk dapat izin. Sekolahnya tuh jadi belum dapat rencen ya, atau dapat izin status ya. Jadi mereka merasa, wah ini gimana nih kalau nggak dapat izin status si John ini, kan kalau mau jadi dosen itu mereka berarti kan mesti lulus S3 ya. Nah kalau lulus S3 sekolahnya di mana ya? Dia mesti ngulang S2 di mana ya? Jadi banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Jadi itu yang mengakibatkan sekolah itu juga tidak bisa memberikan kabar lebih lanjut. Nah sampai akhirnya kita bersyukur banget setelah kita kena COVID dan sebagainya. Memang saat itu keinginan saya pribadi juga, saya ngomong sama John, saya pengen banget pulang Taiwan setidaknya untuk istirahat sebentar gitu. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi akhirnya Tuhan buka jalan ya. Waktu itu Koar sama Cian juga bilang, iya mumpung anak-anak masih sekolah online, dia bilang kayak gitu, kalian pulang dulu ke Taiwan gitu kan. Oke, jadi kita menyiapkan tiket, kita vaksin dan sebagainya. Nah, ketika wakil rektor tahu kita akan pulang, jadi dia itu sudah langsung inisiatif ngomong sama John, nanti setelah selesai kalian karantina 21 hari, kamu datang ya ke kantor saya, nanti akan ketemu sama rektor Xie Yanchang dan dan tolong bawa Angel, tapi jangan bawa anak-anak karena pembicaranya resmi gitu loh. Ya, jadi waktu itu kita juga pikir, wah ini mau ngomongin apa gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, ketika akhirnya kita setelah puji Tuhan kita lewat 21 hari karantina, akhirnya kita di hari ketiganya kita ke sekolah dan kita ketemu dengan wakil rektor ya, dan saya akan kasih lihat satu foto ke kalian supaya kalian ada gambaran ya. Jadi hari itu kalau kalian ada lihat di sini, oke, jadi rektor kita tuh yang ini ya. Rektor kita itu adalah, rektor kita itu adalah, nggak bisa ya. Rektor kita itu adalah ini, Xie Yanchang ya. Jadi dan hari itu yang lebih banyak ya kontak sama John, ini wakil rektor namanya Qiao Laoshi ya, oke. Lalu rektor ini berkata seperti ini, jadi keadaan sekolah teologi Lingliang Shenshuyan saat ini itu sedang di dalam masa-masa yang penting untuk regenerasi. Kenapa? Karena rektor Xie ini udah 67 tahun ya, dan Qiao Laoshi ini udah 65 tahun ya. Istri dari rektor yaitu Xie Shimu, dia udah 66 tahun. Oke, lalu Ceke Weiling Laoshi dia udah 60 tahun, Huang Laoshi dia udah 52 tahun, dan Chang Laoshi yang paling muda itu sudah 50 tahun ya. Jadi dia saat itu dengan jelas berkata kepada kami bahwa ada satu masa-masa yang sangat penting saat ini untuk 5 tahun ke depan untuk bisa regenerasi dosen. Dan mereka selama beberapa tahun ini itu sampai masukin ke koran gitu ya. Mereka mencari dosen sampai masukin ke koran, dan banyak yang datang, banyak yang interview, tapi nggak ada satupun yang lolos gitu. Ya, jadi mereka menekankan lagi, mereka merasa John ini punya karunia menjadi guru. Ya, saya nggak tahu teman-teman kesaksian merasa John ini punya karunia jadi guru atau enggak gitu ya. Karena dia sendiri agak ragu-ragu tadinya ya, karena dia merasa masa sih gitu ya, karena dia selalu merasa dia memang terlahir jadi pastor gitu ya, jadi maksudnya pendeta, mengembalakan, tapi nggak nyangka Tuhan bawa dia jadi misionaris gitu ya di negara yang asing, dan sekarang Tuhan bawa dia menjadi teacher gitu ya. Jadi dan kita berdoa lama sekali, kita bergumul lama, dan memang kita merasa Tuhan membawa kita ke jalan yang seperti ini gitu ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi karena umur-umur mereka ini adalah umur-umur pensiun ya, jadi mereka merasa sudah sangat mendesak ya tentang regenerasi ini gitu loh. Ya, jadi kalau kalian tahu sekolah teologi ini sendiri terbentuk 20 tahunan ya kalau nggak salah ya, dan mencetak banyak hamba-hamba Tuhan, karena Taipei Lingliang Tang sendiri
itu adalah satu gereja yang sangat besar, punya 250 cabang di seluruh dunia. Ya, jadi Sekolah Teologia ini adalah salah satu tempat yang sangat penting ya, di mana bisa ada regenerasi guru-guru yang sesuai di sana gitu. Ya, jadi hari itu mereka dengan jelas menyatakan ekspektasi mereka terhadap kita. Ya, nggak cuma John, mereka juga harap saya jadi guru, menggantikan istri rektor untuk ngajar pelajaran istri hamba Tuhan, namanya Semushe. Ya, jadi mereka bilang sebenarnya sejak kita di sekolah, mereka tuh sudah punya rencana ini, tapi mereka nggak nyangka kita pulang Indonesia. Ya, tapi mereka bilang mereka juga senang kalau guru itu punya pengalaman misionaris. Ya, karena kalian tahu Taipei Nindang Tang itu mencetak banyak misionaris. Ya, jadi bagi mereka misi atau Shenqiao itu adalah hal yang sangat penting. Ya, jadi akhirnya setelah ngomong, ya mereka bertanya kepada kita, bagaimana dengan kita gitu ya. Jadi memang kita mau bilang kepada kalian bahwa kita merasa memang Tuhan bawa kita ke arah situ ya gitu ya. Jadi benar-benar gak gampang banget ya bagi kita ya, dan kita bilang untuk waktunya mungkin kita pikir akan sampai tahun ini bulan 11 ya. Jadi itu genap 7 tahun. Ya, jadi atau kalau enggak diundur lagi sampai 2023 bulan Juni setelah selesai ujian sekolah gitu. Nah, cuma kita menghadapi satu kenyataan yang nggak bisa dipungkiri, yaitu anak-anak ya. Jadi karena si Joshua, kalau kita undur sampai tahun depan bulan Juni, Joshua itu sudah mau masuk kelas 6 ya. Dengan teman-teman yang mungkin pernah di Taiwan tahu ya bahwa pelajaran di Taiwan itu nggak gampang ya. Jadi maksudnya kita juga harus consider anak-anak gitu ya. Mereka itu bukan korban, ngerti ya? Mereka tuh bukan korban karena bapak mamanya hamba Tuhan, udahlah mereka ikut aja. Walaupun gue merasa mereka punya sikap hati misionaris ya sebenarnya mereka bertiga ya, tapi kita tetap berpikir yang terbaik buat mereka ya. Jadi itulah kenapa akhirnya Qiao Laoshi ya, wakil rektor, dengan jelas dia langsung bilang bahwa saya merasa waktu yang terbaik itu tahun ini. Ya, jadi waktu itu tahun depan dia bilangnya, tapi tahun ini yaitu bulan 7. Ya, bulan 7. Kenapa bulan 7? Karena bulan 8 awal sudah ada rapat besar di Sekolah Teologia. Ya, dan bulan 9 sekolah itu sudah mulai. Ya, Jioye Ihao 1 September itu di Taiwan itu semua sekolah tuh mulai, baik sekolah SD, sekolah teologia juga mulai gitu ya. Jadi mereka berharap kenapa kita juga bulan 7 kemungkinan awal, karena kita masih harus karantina lagi 3 minggu kecuali peraturan berubah ya gitu. Jadi ya, jadi setelah kita tahu kita juga, jadi kami itu liburan di Taiwan, tapi hati itu rasanya rasanya tuh nggak bisa benar-benar liburan full gitu ya. Makannya sih makan chow tofu gitu ya, tapi rasanya tuh pikiran tuh rasanya aduh mumet ya gitu ya. Maksudnya tuh gimana caranya ngomong gitu ya, gimana supaya teman-teman ya keluarga di sini bisa mendukung gitu ya. Dan gimana pun juga bagi kita Indonesia dan Taiwan itu dua-duanya rumah gitu. Ya, kita bilang kita ke Taiwan, kita bilang kita tuh Hui Taiwan. Ya, kita bilang kita ke Indonesia, kita bilang kita Hui ini gitu ya. Jadi dua-duanya tuh keluarga. Jadi saya juga punya keluarga di sini. Ya, kita juga punya keluarga di sana gitu. Ya, dan kalian juga gitu. Ya, selama hampir 6,5 tahun, ya hidup gue itu nggak jauh lah dari kesaksian gitu. Ya, jadi saya merasa nggak gampang ya, teman-teman yang di PAFU juga ya. Ya, jadi rencana akan diumumkan di gereja itu minggu kedua. Ya, tapi nggak nyangka banget ya, gara-gara Omikron ini kita terpaksa harus online ya. Sebenarnya kita kesel banget sih gitu. Karena kita pengen banget di habis pengumuman itu ya kita bisa peluk satu-satu, setidaknya orang yang datang online yang nggak takut pelukan gitu. Iya, tapi karena sekarang kita mesti online ya, jadi kita cuma bisa pengumuman. Jadi nanti si John akan umumkan lewat khotbahnya, dan mungkin Koar akan mengumumkan di bagian belakangnya. Ya, jadi setelah kita tahu hal itu, waktu kita di Taiwan kita sudah langsung Zoom sama Koar Cian. Ya, dan ya mereka mendukung ya, mereka bilang Tuhan sudah buka jalan ya, jadi walaupun berat juga ya pasti, dan mereka juga bilang ya demi kebaikan anak-anak juga ya. Jadi ya, jadi saya mau ya ini the pardon test juga ya, saya mau say sorry juga kalau
mungkin keputusan ini ya sangat mendadak ya, dan saya nggak pernah sih, kayaknya salah satu dari kalian pun saya belum pernah ngomong kalau sekolah teologi itu ada panggilan seperti ini, karena saya merasa benar-benar tidak ada kabar yang jelas, nggak tahu gimana caranya mempersiapkan diri. Kita cuma taunya ya kita berdoa dan kita melayani dengan setia di tempat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ya pastilah ya, mungkin ada yang merasa aduh kayaknya gembala gua meninggalkan gua gitu ya. Ya, dan gua juga nggak mau menghibur dengan kata-kata klise bilang Yesus lah gembala yang baik gitu ya, nggak pernah ninggalin kalian gitu ya, kalian sudah tahu itu ya. Cuma saya merasa kita harus banyak berdoa ya buat gereja kita. Kita tahu bahwa saat ini mengenai tempat juga ini perlu, mungkin akan cari tempat yang baru atau gimana ya, jadi terlalu banyak perubahan ya. Dan di saat-saat seperti ini benar-benar bagi kita nggak gampang ya, dan kita nggak pergi ke sana karena kebutuhan, karena kita merasa kalau bilang kebutuhan, semua tempat tuh ada kebutuhan ya. Di Afrika juga ada kebutuhan, di Aceh juga ada kebutuhan, di mana juga ada kebutuhan gitu ya. Tapi kita merasa kita sebagai hamba Tuhan ya, kita memang miliknya Tuhan ya, dan kita taat ya kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Jadi mengenai bagaimana seterusnya penggembalaan dan sebagainya ya pasti akan dirundingkan secara sebaik-baiknya. Jadi saya rindu teman-teman juga banyak mendukung ya ketua-ketua yang sudah ada sekarang ya. Jadi dan saya juga berharap kita tetap bisa jadi partner rohani ya. Bukan berarti kita ke Taiwan terus WA kalian dihapus semua, delete gitu ya, blok gitu ya, kan nggak begitu ya. Tolong nomor gue juga jangan diblok gitu ya. Jadi kita tetap bisa kontak dan ada beberapa teman-teman yang saya sempat ketemu langsung ya untuk ngomong ya. Tadinya juga sempat mau ketemu Santo Okta ya, tapi pas banget mereka waktu itu juga anak-anak masih capek ya. Jadi saya juga baru dari Bandung waktu itu ya, jadi kita nggak sempat ya. Sebenarnya kalau bisa benar-benar bisa ketemu kalian secara langsung tanpa layar gitu ya. Jadi kita bisa memberi pelukan. Ya, dan saya juga bisa menerima pelukan dari kalian gitu. Ya, dan ya benar-benar gak gampang banget. Ya, dan bagi kita untuk mudahnya itu kita tetap stay aja, melanjutkan apa yang sudah kita lakukan beberapa tahun ini gitu. Ya, tapi ya sebagai istri ya saya mendukung suami saya ya untuk bisa melangkah ke selanjutnya. Jadi di sana di sekolah teologi kita akan lebih banyak menggembalakan calon-calon hamba Tuhan ya yang ada di sana. Ya, saya berdoa karena sebagai hamba Tuhan saya juga merasa bahwa hamba Tuhan itu penting banget ya. Ya, hamba Tuhan itu penting banget. Ya, jadi minta dukungan doanya biar Tuhan bisa pakai John ya, terutama karena dia yang guru utamanya. Ya, dia akan mulai ngajar perjanjian lama dan sebagainya. Jadi mulai bulan 9 ini dia akan sembari ambil S3, lanjutkan S3, sembari jadi asisten dosen yang mengatur asrama dan sebagainya gitu ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Ya, hari ini aku ingin tambah sedikit dengan bahasa Indonesia. Terus terang kami sangat sedih, ya, sangat shock, udah nangis, udah kacau beberapa kali. Ya, karena dari awal kami datang ke Indonesia, ministry pertama bukan Bafu, bukan sekolah minggu. Ministry kami pertama adalah kesaksian. Dan kesaksian nama ini Tuhan yang kasih. Dan sampai hari ini kami benar-benar lihat kalian adalah kesaksian Tuhan Yesus. Jadi ya sangat tidak mudah. Kami ingin ngomong dengan satu persatu, tapi karena COVID dan karena batas waktu, jadi ngomong hari ini ya
dan tapi kami sangat mencintai kalian semua. Kami akan menjadi keluarga rohani selalu selama-lamanya, karena kalian sudah keluarga saya di Indonesia. Ya, Henry hari ini di sini, Henry, Agus, banyak orang adalah seperti adik saya sendiri. Jadi kami cuma bisa berdoa Tuhan menghibur kami semua dan buka jalan buat kami semua. Kami terus berdoa bersama-sama, saling berdoa. Ya, ini sedikit yang saya bisa tambahkan. Ya, berapa nilai bahasa Indonesianya? Ya, aku udah bilang, Tuhan, kamu udah adaptasi Indonesia dan bisa benar-benar mencintai Indonesia dan orang Indonesia. Jadi benar-benar kamu mudah kalau mau ya pulang ke Taiwan, ya, tapi kami nggak tahu what's the best. Kami cuma bisa berdoa, Tuhan, kami mau jalan di dalam rencana-Mu. Ini yang ya kami inginkan. Ya. Maaf ya kalau nggak bisa ngomong banyak. Padahal gue udah pikir udah nggak punya perasaan apa-apa. Tapi lihat muka kalian, aduh ampun deh. Gue udah ya jadi ada yang punya mungkin pertanyaan atau ada mau ngomong sesuatu ya, atau kita kalau di sini ending kayaknya aneh banget ya. Mungkin ada 1-2 orang yang mau menimpali pardon test juga boleh. Ya, ada yang mungkin merasa jangan pergi gitu ya. Atau ada yang merasa udah pergi aja Ci, nggak apa-apa gitu ya. Iya, jadi saya benar-benar berdoa, saya bilang sama Tuhan, kalau bisa Omikron ini Tuhan, sudahlah 1 bulan lah, sudah. Aku kasih waktu 1 bulan, mereda, ya bisa kembali seperti sebelum ada Omikron. Dan kalau teman-teman tidak keberatan, ya saya pengen banget kita bisa ada ketemu, tetapi kalau bisa kita semuanya swab dulu, ya. Swab dulu ya untuk memastikan keamanan semuanya, ya, dan kita bisa ya sedikit ada perpisahan mungkin, ya gak usah bilang perpisahan lah, ya kita bisa bilang kita bisa doa bareng, ya kita bisa makan-makan. Oh ya, Asang cocok jadi guru banget, Taiwan hoki dapat kalian. Cie. Asang, gua tunggu lu masuk sekolah teologi ya di Taiwan, Cie. Ya, thank you Asang, thank you. Ya, mungkin ya perlu ya, jadi apa ya, gue nggak tahu mau ngomong apa. Jadi intinya adalah saya harap kalian juga percaya ya kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Exodus, ya pasti kita akan berusaha ya untuk bisa merencanakan yang sebaik-baiknya. Ya, saya merasa itulah kenapa dari akhir tahun lalu ya, bahkan sebelum kita ke Taiwan, aku udah ngomong terus, berasa kayaknya tahun ini tahun kesatuan gitu. Iya, jadi karena koar dapatnya pelipat gandaan, ya udah gue tambahin pelipat gandaan kesatuan. Jadi aku merasa sudah saatnya ya kita bersatu, dan ya saya harap kalian juga bangga. Wah, John gitu ya, jadi dosen ya. Oh ya. Sesi Elina. Iya, jadi dan ya kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Udah malam juga, udah mesti tidur. Kita doa ya. Oke. Thank you. Pak John, congrats. Kita dukung. Ya, 谢谢. Iya. Iya, oke.
亲爱的主耶稣，我们来到你的面前， Tuhan, kami datang kepadamu. 主啊，再次将我们亲爱的家人，主啊，包含我们自己交在你的手中。 Sekali lagi kami serahkan keluarga kami yang kami kasihi dan juga kami sendiri ke dalam tangan-Mu. 主啊，还是相信主啊，你拣选今天，主啊，让我们能够来彼此分享，主啊，这件事情，主啊，不是偶然的。 Tuhan, aku percaya Kau memilih hari ini, momen ini, Tuhan, untuk menceritakan Tuhan rencana kami, ini bukan kebetulan. 主啊，真的是我们在世上，我们都不是完美的人。 Tuhan, kami sungguh tidak sempurna, Tuhan. 主啊，我们都会犯错。 Kami semua bisa bersalah, melakukan kesalahan. 主啊，但是谢谢你，你总是赦免我们，你总是给我们机会。 Tapi terima kasih karena Kau adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua bagi kami. 主啊，孩子也真的是感受到这个世界上真的是唯有你是永永远远的。 Tuhan, kami mau katakan bahwa kami sungguh Tuhan hanya Engkau yang kekal dan forever Tuhan di dalam Tuhan dunia ini. 主啊，求你那个完全的爱，那个永恒的爱，今天特别充满我们。 Biarkan kasih-Mu yang kekal itu Tuhan kembali memenuhi hati kami. 主啊，因为唯有你的爱，唯有你的话语能够真正安慰我们的心。 Karena hanya firman-Mu saja Tuhan yang bisa masuk dalam hati kami dan menghibur kami. 主啊，虽然有时候我们不知道为什么需要分别， Walaupun Tuhan seringkali kami tidak punya jawaban kenapa orang itu harus berpisah. 就像约瑟当时啊，他怎么可能想不到为什么他被他的哥哥卖到埃及去？ Tuhan, seperti Yusuf, mungkin pada awal-awalnya dia benar-benar nggak habis pikir kenapa dia sampai harus dicelakakan oleh kakaknya dan dijual ke Mesir. 但是最后他知道他行在神的计划的当中。 Tapi terakhir dia tahu Tuhan bahwa Engkau membawa dia berjalan dalam rencananya. 是吧？他在埃及也成为他全家人的祝福。 Dan sehingga dia menjadi berkat bagi gak cuma Mesir tapi seluruh keluarga dia, Tuhan. 是吧？虽然我们真的也是不知道，特别情感上我们真的很不舍，我们也不知道为什么需要这样子分开。 Dan sungguh Tuhan, walaupun kami juga secara Tuhan, Tuhan hati kami sangat Tuhan rasanya gak ingin Tuhan berpisah Tuhan dan kami gak tahu apa alasannya. 但是孩子知道，主啊，真的是求你帮助我们每一个人走在你的心意的里面。 Tapi Tuhan, doa kami adalah semua orang berjalan di dalam kehendak Tuhan. 以至于我们能够看见你那永恒的祝福。 Sehingga kami bisa melihat berkat-Mu yang kekal itu. 主啊，还是奉耶稣名祝福kesaksian 的每一位。 Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa memberkati seluruh anak-anak kesaksian. 主啊，让我们一生来跟随你， Sehingga seumur hidup kami ikut Engkau Tuhan. 一生成为你的见证者。 Seumur hidup kami menjadi kesaksian. 因为你是配得我们见证赞美。 Karena Engkau layak menerima dan kami saksikan kemana-mana. 谢谢耶稣。 Terima kasih Tuhan 求你保 Yesus. 守我们身心灵的健康跟喜乐。 Tolong kami, Tuhan Yesus berikan kami kesehatan tubuh jiwa roh kami. 将感谢祷告奉耶稣。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. 谢谢。 Thank you semuanya. Iya. Iya, thank you Okta. Ya, itu Okta ya. Oke, jadi karena itu bulan Februari ini mulai ya, kita tiap minggu ketiga ya kita libur ya. Kita libur, Jel. Libur itu artinya apa? Libur gitu ya. Kalian bisa bersama keluarga ya dan sebagainya. Tapi karena komselnya saya liburkan, jadi saya ada ngomong sama John, pengen banget ada kayak sarapan rohani, masih ingat ya? Itu Suling Cao Chan Hui ya. Jadi dipindahkan jadi dinner ya, namanya Dinner with Jesus gitu ya. Jadi minggu ketiga, jadi Jel, aku absen komsel, nggak apa-apa ya, karena minggu ketiga kita liburkan. Tetapi sebagai penggantinya, John dan saya akan bawa Dinner with Jesus. Jadi kalau teman-teman punya waktu ya, teman-teman boleh ikut di jam yang sama. Kita ke 7.30 lah ya, 7.30 ya. Jadi juga nggak ada dobar 7.15 nggak ada. Oke, ngerti? Jadi kita akan cell group minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat ya. Dan minggu kedua, minggu keempat kita akan lebih banyak membicarakan soal khotbah hari Minggu. Kita akan breakout room. Lalu minggu pertama akan lebih banyak saya akan mengisi apa yang bisa saya bagikan. Oke. Jadi setelah From Dream to Destiny ini, saya berdoa juga sama Tuhan apa yang bisa saya bagikan. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Sebelum pengumuman di Exodus sendiri, saya pikir kita simpan aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Kecuali anak-anak kesaksian kalau pengen tahu, karena nanti YouTube-nya juga saya akan bagikan. Tapi mungkin teman-teman yang di luar kesaksian, ya mungkin saya rasa ya daripada nanti ya ada ya anak-anak PAFU juga belum tahu ya. Jadi di sini kecuali Henry, Agus, ya Elina, Lina, Yongki, yang anak-anak PAFU yang tahu. Jadi kita juga rencana akan memberitahukan anak PAFU itu Sabtu depan ya, rencana Sabtu depan ya. Jadi
Kira-kira seperti itu. Jadi tolong doakan juga ya, pasti mereka juga nggak gampang banget ya untuk bisa ini gitu loh ya. Oke, kira-kira seperti itu. Tuhan berkati semuanya. Angel, kita kapan iya. ketemuannya? Siapa itu? Santa. Oh, Herman. Iya, Ko Herman, kita udah nggak bisa ketemu lagi karena waktu gereja masih online, kamu nggak datang. Gereja udah online lagi kok. Oke, jadi sementara pakai Zoom dulu ya, kok ya. Ya, oke. Oke, foto dulu yuk. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, how? Cherish the time. Thank you semuanya. God bless you. Wan An ya. Xie bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ya,